Tantangan bukan halangan. Mengunci sukses BUMDes dengan fokus dan optimisme. Halo bro and sis, kembali lagi di Badami TV Podcast bersama Desa Membangun Indonesia. Tempat kita ngobrol santai tapi serius tentang strategi, inspirasi, dan solusi kece untuk kemajuan desa kita. Hari ini, kita akan bedah habis jantung ekonomi desa, Badan Usaha Milik Desa alias BUMDes. Brosis, kita semua sepakat, BUMDes itu tulang punggung kemandirian ekonomi. Tapi ya, namanya juga usaha, tantangannya banyak banget. Mulai dari urusan modal, urusan nyari pasar, sampai urusan mindset di internal desa sendiri. Nah, di tengah segala drama tantangan ini, ada dua kunci fundamental yang wajib kita pegang teguh, fokus dan optimisme. Tanpa dua hal ini, usaha BUMDes kita bisa goyah dan bahkan gagal sebelum sempat glowing di pasar. Yuk, kita kupas tuntas. Kita mulai dari yang pertama, fokus. Seringkali, semangat awal BUMDes itu terlalu membara. Pengennya garap semua. Mau bikin wisata, mau bikin kerajinan, mau buka laundry, semua diambil. Niatnya sih mulia. Tapi ingat brosis, siapa mengejar dua kelinci akan kehilangan keduanya. Fokus itu artinya kunci potensi unggulan. Desa lo mungkin punya banyak aset, tapi apa satu atau dua hal yang paling unik, paling kuat, dan paling srek untuk dijual? Kopi premium kah? Tenun antik kah? Atau jasa penginapan? Pilih, kunci, dan jadikan itu core bisnis lo. Anti distraksi. Ketika desa sebelah sukses banget sama budidaya jamur, BUMDes kita nggak otomatis harus ikutan. Brosis, fokus pada kekuatan BUMDes lo. Kalau lo kuat di sektor jasa, jangan buang-buang energi ke sektor pertanian cuma karena ikut tren. Jangan sampai pecah konsentrasi. Fokus kualitas bukan kuantitas. Mending punya satu produk unggulan yang kualitasnya bintang 5, packagingnya insajenik, dan ceritanya kuat, daripada punya 10 produk biasa-biasa aja yang cuma jadi pajangan gudang. Kualitas adalah kunci yang membangun reputasi lo jangka panjang. Brosis, coba renungin sebentar. Apa sih core bisnis BUMDes lo saat ini? Kalau jawabannya udah kayak daftar belanjaan, berarti saatnya lo duduk bareng, revisi plan, dan fokus. Lanjut ke kunci kedua, optimisme. Optimisme yang kita bahas di sini bukan cuma berharap sambil rebahan, tapi optimisme yang realistis, optimisme yang didukung data dan aksi. Pengembangan produk desa itu maraton, brosis. Bukan lari cepat 100 meter. Pasti ada hari-hari sepi, kritik pedas, atau bahkan timbul konflik. Nah, optimisme inilah yang jadi booster energi lo. Gimana cara menumbuhkan optimisme yang realistis? Anggap tantangan sebagai feedback. Produk lo flop di pasar, jangan langsung putus asa. Itu bukan kegagalan, tapi feedback berharga. Lo harus cari tahu kenapa flop. Apakah harganya kemahalan, kemasannya jadul? Pelajari, perbaiki, dan gas lagi. Optimisme adalah keyakinan bahwa lo pasti bisa memperbaiki kesalahan. Rayakan pencapaian kecil. BUMDes lo berhasil rekrut 2 anak muda lokal. Apresiasi. Produk baru lo dapat review positif dari satu pembeli. Rayakan. Kemenangan kecil ini adalah suntikan semangat yang bikin tim lo tetap on fire. Libatkan semua orang. Optimisme itu nggak bisa dipegang sendiri sama direktur BUMDes. Optimisme harus menular ke pengurus,
perangkat desa, bahkan seluruh warga. Ketika warga percaya BUMDes mereka bakal sukses, mereka akan jadi konsumen setia, marketing gratis, dan support sistem terkuat. Optimisme kolektif adalah kekuatan terbesar BUMDes, Brosis. Ingat ya, setiap desa punya potensi emasnya masing-masing. Tugas kita adalah melihatnya dengan mata yang jernih, keyakinan yang kuat, dan optimisme bahwa kita mampu mengubahnya jadi sumber kemakmuran. Oke, jadi gimana cara kita nikahin fokus dan optimisme ini dalam aksi nyata sehari-hari? Gue punya 3 langkah praktis buat lo. Pertama, lakukan deep dive analisis potensi lokal. Sebelum melangkah, BUMDes harus jujur. Apa keunggulan kita yang nggak dimiliki desa lain? Ajak tokoh desa, anak muda, dan pakar lokal. Analisis sumber daya alam, skill warga, dan budaya lokal. Pilih 1 atau 2 produk atau jasa yang punya daya saing tinggi dan pasar yang jelas. Inilah bentuk nyata dari fokus. Yang kedua, bikin roadmap peta jalan jangka pendek dan jangka panjang. Jangan cuma rencana buat bulan depan. Rencanakan 6 bulan, 1 tahun, bahkan 5 tahun ke depan. Tetapkan target yang smart, spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Kalau target 6 bulan tercapai, itu adalah bahan bakar optimisme. Kalau belum, jadikan itu momen buat evaluasi sambil terus yakin target berikutnya pasti bisa diraih. Yang ketiga, bangun kolaborasi dan jaringan yang kuat. Fokus pada produk bukan berarti BUMDes harus jadi superhero sendirian. BUMDes yang sukses itu yang terbuka. Jalin kemitraan sama BUMD, perusahaan swasta, UMKM lokal, atau bahkan BUMDes di desa lain. Ketika kita kolaborasi, kita bagi resiko, perluas pasar, dan yang paling penting, saling menularkan energi optimisme untuk maju bareng. Bro and sis, perjalanan BUMDes itu memang berliku, butuh napas panjang dan komitmen tinggi. Di tengah derasnya arus tren dan perubahan, fokus akan jadi kompas lo. Dia memastikan setiap rupiah modal dan setiap detik waktu lo terpakai untuk tujuan yang benar. Dan ketika lo ngerasa capek, ketika penjualan seret, atau ketika ide mandek, tarik napas dalam-dalam. Ingat, potensi desa lo itu gokil. Pegang erat optimisme lo. Teruslah berproses, teruslah berinovasi, dan jangan pernah berhenti percaya bahwa BUMDes lo adalah masa depan ekonomi desa. Oke brosis, sampai di sini dulu obrolan kita kali ini. Tetap fokus dan optimis. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di episode Badami TV Podcast berikutnya. Salam sukses bro and sis.